Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan sudah memberkati pelayanan ini dengan subscribe, like, comment, and share video kesaksian ini dan juga video-video renungan rohani. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, plan ini memang saya khususkan untuk memperkuat iman kita semua supaya kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Dan kita semua sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kalinya. Tentunya itu akan Tuhan perhitungkan ketika iman kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah. Dan saya senang saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman semua ikut dalam program Tuhan kita, Bapa kita di sorga, yaitu apa? Mendukung dalam doa untuk pertobatan jiwa-jiwa, supaya setiap jiwa yang belum mengenal Kristus, yang belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita terus berdoa, saudara. Entah bagaimana caranya Tuhan akan menolong kita, menolong setiap orang yang belum percaya Yesus. Dengan mungkin Tuhan mengirim hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil, atau Tuhan mungkin datang sendiri dalam mimpi, dalam doa, dalam aktivitas mereka. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan bertemu dengan seorang mualaf yang bernama Pak Louis, dan beliau sedang diwawancarai oleh Pastor Rusli Monoarfa yang dalam kesaksian ini sungguh luar biasa bagaimana Pak Louis ini ketika sedang melakukan ibadah haji bertemu dengan Tuhan Yesus justru di Ka'bah, saudara. Luar biasa Tuhan kita, justru di Ka'bah. Dan inilah yang membuat Pak Louis kembali kepada Tuhan. Dan saudara, bagaimana kesaksiannya? Mari kita lihat dan kita tonton bersama-sama. Shalom Pak Louis. Shalom. Ibu. Shalom. Ya, apa kabar Pak Louis? Luar biasa. Luar biasa. Pak Louis, kan kita udah berada di 2023 nih. Apa yang diharapkan di 2023 ini? Oke. Buat saya tahun 2023 adalah tahun ke-17. Tahun 17 apa ini? Saya Ikut Tuhan. mengikuti Tuhan. Oke, nah ini menarik nih. Berarti sebelumnya nggak ikut Tuhan. Sebelumnya nggak tahu kemana. Oh, nggak tahu kemana. Oke, ini menarik nih. Sebelum kita lanjut nih 2023, harapan di 2023 ini saya mau flashback dulu nih. 17 tahun ya. 2023 ini tahun ke-17 ikut Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebelumnya bagaimana? Anak yang hilang kali atau bagaimana? Ya, anak yang menghilangkan diri. Penonton sangat penasaran nih ya. Barangkali Pak Louis sedikit aja menceritakan nih ya. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak deh. Saya mau gali dulu kesaksian dari Pak Louis ya. Karena ini tahun ke-17 beliau ikut Tuhan Yesus. Sebelumnya nggak ikut Tuhan. Nah, apa sih sebelum 17 tahun ini ya, ke belakang itu apa yang terjadi? Saya tuh menikah tahun 84. Ya. Dengan menyebutkan syahadat. Oke. Akad nikah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti jadi mu'alaf. Ya, kurang lebih. Kurang lebih begitu ya. Oke, terus? Kemudian tahun 96 naik haji. Naik haji ya. Dan waktu melaksanakan haji ini suatu yang luar biasa terjadi. Haji atau umrah? Haji ya? Haji besar ya? Haji besar. Oke. Dan itu karena saya memang tadinya Nasrani. Jadi potong cerita. Jadi ini terlahir sebagai Nasrani, Kristen. Tetapi karena menikah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tinggalkan Tuhan Yesus. Ya sebetulnya juga enggak. Enggak juga ya. Di hati masih tetap Tuhan Yesus. Ya. Oh gitu. Saya itu karena sudah dinyatakan mualaf.
Oh, mu'alaf ya, terus. Jadi saya kawan-kawan yang lama itu banyak memberikan wejangan, nasihat. Salah satunya itu saya diminta supaya berhaji. Melakukan rukun Islam yang kelima ya. Siapa tahu menemukan hidayah di sana. Oke, siapa tahu. Siapa tahu. Ya. Jadi waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebetulnya bukan dorongan hati kecil. Enggak. Jadi tapi karena mau menikah. Ya. Oke, terus Bahkan naik haji nih ceritanya. saya waktu menikah pun saya bilang saya nggak mau jadi muslim. Saya berkatakan itu kepada mertua saya waktu itu. Istri saya waktu itu juga bilang, ya udah jalanin aja dulu. Ya, nanti bagaimana kita lihat belakang. Ya kan? Dan ternyata itu terjadi. Waktu 96 naik haji ya bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah. Waduh. Ya kan? Bertemu Tuhan Yesus di Ka'bah ini luar biasa nih. Apa kita mau perpanjang lebar, apa kita nggak usah perpanjang lebar nih. Ya, yang paling penting intinya tadinya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena menikah, lalu mau naik haji dengan harapan supaya menemukan hidayah, artinya supaya menjadi seorang Islam yang kafah begitu ya. Tetapi setelah beliau naik haji, ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus di mana itu? Di Ka'bah. Waktu di Ka'bah. melakukan tawaf. Tawaf. Oke. Putaran keberapa itu? Mengelilingi Ya. Ka'bah banyak 7 kali. Putaran keberapa? Putaran kelima. Putaran kelima. Bagaimana, apa yang terjadi? Kepala saya itu tanpa sadar menoleh ke Ka'bah, ke atas. Ke atas. Karena Ka'bah itu kan tinggi. Ada dorongan yang kuat, saya juga nggak tahu. Padahal waktu manasik haji itu kan diajarkan supaya pada waktu tawaf itu Fokus aja ke depan. mata kita hanya fokus ke orang di depan. Iya. Kaki kiri kita ikut kaki kiri melangkah, kaki kanan ikut kaki. Jadi mengikuti dan jangan melihat ke kiri ke kanan, lihat di kaki orang depan kita. Karena dorongannya kan begitu kuat ya. Waktu itu 2.500.000 jamaah pada tahun 96. 96, oke. Terus? Nah, jadi saya mematuhi itu. Putaran 1, putaran 2, putaran ketiga, putaran 4, tiba-tiba di putaran kelima kepala saya lihat ke Ka'bah. Itu secara tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan itu luar biasa. Ya karena saya memang tadinya Nasrani, jadi saya tahu bagaimana Tuhan Yesus itu. Iya. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Jadi Tuhan Yesus tuh berdiri di atas Ka'bah melayang ya, dengan baju putih yang berkilau mengkilat luar biasa. Sinarnya bukan main. Padahal waktu itu kan tengah hari bolong. Tengah hari bolong. Ya kan, udara derajat waktu itu 42 derajat. Jadi panasnya luar biasa. Tapi ada sinar yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Tuhan Yesus. Jadi waktu melihat menengok ke atas ada penampakan ya. Ada penampakannya. Tuhan Yesus dipastikan bahwa itu adalah Benar. Jadi Tuhan Yesus menggunakan jubah putih, ya, rambutnya gondrong segini. Jadi seperti memberkati. Oke. Jadi orang-orang itu yang melakukan ibadah haji waktu itu berkeliling. Iya. Nah, waktu lihat itu apa reaksi dari Pak? Oh, saya kaget. Saya terus terang berteriak. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Terus langsung keluar dari barisan itu? Ikut terus ya? Ikut terus sampai saya tiba di depan. Oke. Jadi selesai melakukan itu, sampai ke titik yaitu Ka'bah sama Hajar Aswad. Hajar Aswad. Oke. Jadi itu tahun 96. Nah, kemudian pulang dari sana, apa yang dirasakan? Ya tidak merasakan apa-apa. Ya, masih tetap dalam iman itu. Ya satu contoh misalnya gini. Pertama kali saya tiba di rumah, itu dari bandara. Udah waktu itu sholat duhur ya. Sholat duhur, jadi ayo sholat, katanya sholat. Nah itu sholat pertama sepulang dari haji ceritanya. Tapi saya nggak tahu gimana, pikiran saya juga lagi kacau pokoknya lah. Saya malahan berlawanan arah kiblatnya.
Harusnya saya menghadap sana, saya menghadap ke sini. Keliru. Jadi keliru ya. Begitu. Harusnya kalau sudah melakukan itu kan sampai mengikuti putaran ke-7 sampai selesai, berarti ya apalagi sudah menyentuh Hajar Aswad berarti haji mabrur ya. Harusnya begitu. Iya. Tapi pikiran saya waktu itu juga lagi ketutup gimana saya nggak ngerti. Begitu selesai sholat, saya baru sadar, loh kiblat saya salah nih. Oke. Ya kan? Nah, akhirnya saya bilang, udah biarin aja lah, mau salah mau apa juga. Saya nggak ulangin. Oke. Jadi pulang dari sana sholatnya keliru kiblatnya ya. Nah, terus selanjutnya sampai tahun berapa itu kemudian kembali kepada Tuhan Yesus? Jadi saya beberapa kali mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Pernah saya udah haji nih, saya datengin Ustadz ke rumah saya, terus dia bilang coba tahajud. Udah pernah tahajud belum? Saya bilang nggak belum. Ayo tahajud. Waktu itu tahun 2000 lah, 2002 kali ya dulu. Yeah. Saya tahajud. Apa yang terjadi waktu saya sholat tahajud itu? Waktu saya ruku ini, di belakang saya ini penampakan lagi Tuhan Yesus. Oh. Baju putih juga, mengkilat, berkilau segala macam. Saya berteriak. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya nggak tahu harus berbuat apa ini. Saya berteriak minta ampun Tuhan. Akhirnya istri saya, ibu saya waktu itu masih hidup. Anak saya dua-duanya juga bangun. Papa ada apa? Papa ada apa? Saya nggak cerita. Saya nggak cerita. Sampai sekarang pun saya nggak cerita itu kepada istri dan anak-anak saya. Dan saya harapkan kesaksian ini Bisa mereka lihat. Dan mereka tahu kenapa saya kembali kepada Tuhan Yesus ya. Oke. Mengikuti Yesus ya. Jadi kapan akhirnya dengan mantap menerima kembali Tuhan Yesus? Selama kurun waktu itu kan istri saya selalu bilang, kalau kau berani tinggalkan Islam, kita bercerai. Pisah. Karena kau bukan muhrimku lagi. Yeah. Nah itu yang saya selalu pegang teguh. Ya, soalnya walaupun saya udah dinyatakan mualaf, tapi ya satu ayat yang saya tidak pernah lupa itu, kalau saya hadiri teman-teman menikah di gereja atau apa, itu selalu pendeta mengatakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus di gereja, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Betul. Nah itu yang ada di dalam otak saya, benak saya. Saya nggak mau bercerai sama istri saya. Ya, jadi ya beberapa kawan juga coba menengahi. Banyak juga orang yang hidup berbeda agama. Betul. Tapi rukun damai aja. Ya betul. Nggak masalah. Saya juga nggak tahu apa yang mempengaruhi pikiran istri saya waktu itu. Ya mungkin dia nggak mau beda iman. Fanatisme berlebihan ya. Ya. Jadi artinya mungkin di benak istri Pak Luis itu ketika Pak Luis mengikuti Tuhan nggak jadi imam lagi dalam rumah tangga, nggak bisa sholat bersama gitu kan sebagai imam, itu mungkin ya. Ya kita berpikir positif aja, bisa, ya kan? Ya berpikir positif, tapi bagi Pak Luis ya itu sebuah hal yang tidak mengenakan ya. Ya harusnya izinkan saja kembali kepada iman Kristen, tetapi tetap masih hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Itu harapan saya. Harapan ya, tapi tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa. Berarti yang talak itu istri ya? Ya. Oke. Ya. Oke. Itu jadi berarti 31 Desember 2006 titik balik ya. Untuk berpaling kepada Yesus. Tadinya kan berpaling dari Yesus. Menikah tahun berapa itu? 84. Jadi tahun 84 Pak Luis itu berpaling dari Yesus, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pada akhirnya lagi di 31 Desember 2006 berpaling kepada Yesus. Nah, saya ingat satu ayat di dalam Alkitab. Di Yohanes pasalnya yang ke-15 ya, itu ayatnya yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku,
Yes. Jadi bukan kita yang memilih Yesus, ya, tetapi akulah yang memilih kamu, ya. Yesus yang memilih. Yesus yang memilih kita, ya. Ya. Dan sekalipun Pak Louis berada di tempat ritual agama itu, dia menampakkan diri kepada Pak Louis. Artinya Tuhan Yesus sangat mengasihi Pak Louis, ya. Nah, lalu kalimat selanjutnya, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, ditetapkan, dipilih, ya, dipilih oleh Tuhan, lalu kita ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Iya kan? Jadi kita dalam hidup ini kita harus menghasilkan buah, ya kan? Dan buahmu itu harus tetap, ya. Supaya apa yang kamu minta nih akibat, ya. Nah, jadi kita dipilih oleh Tuhan, kita ditetapkan supaya kita pergi menghasilkan buah. Jadi buah-buah pertobatan, ya. Yes. Buah-buah yang baik, ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Nah, lalu kemudian kapan dibaptis nih? Pada tanggal 31 itu kan masuk gereja. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya ya cari teman-teman yang seiman. Yang seiman. Oke. Ya kan? Ketemulah teman-teman sekolah dulu di Makassar, yang banyak ada di Jakarta. Oh, dulu sekolah di Makassar. Masa kecil di Makassar. Tapi Pak Louis lahir di mana nih? Lahir besar di mana? Saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar. Terus sekolah di Bandung. Karena ayah saya itu seorang militer. Oh, jadi oke. pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi kami pindah ke Bandung. Saya sampai kelas 3 SD di Bandung. Terus pindah ke Makassar. Sampai selesai SMA. Oh, oke. Berarti banyak teman-teman di Makassar, ya. Berarti bisa berbahasa Makassar, ya. Nah, saya juga sekarang sejak tahun 2010 itu ditunjuk menjadi Ketua Umum Persekutuan Doa Makassar. Oke, Persekutuan Doa Makassar PDM, ya. Jadi ya itu orang-orang Makassar, asal Makassar. Jadi kapan secara sah menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian dibaptis? 2007. Ya, kan tanggal 31 Desember 2006 kan masuk gereja. 2007 langsung menyatakan diri kembali kepada Tuhan dan dibaptis. Berarti udah nggak bersama istri lagi dong? Sudah enggak. Udah jalannya berbeda, ya? Udah jalan berbeda. Jalannya berbeda, udah ditalak, ya kan? Berarti walaupun kami masih serumah, ya. Iya. Tapi udah pisah. Pisah, oke. Udah talak, ya, udah cerai, ya, udah pisah. Nah, setelah pisah, tentu Tuhan kasih yang baru. Ya. Oke. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa kasih yang baru, anak kiai, bukan? Anak seorang pemuka agama. Pemuka agama, oke. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Pak Louis, dan biarlah Tuhan terus membuat beliau tetap teguh di dalam imannya dan semakin dipakai Tuhan dalam ladang pelayanan, entah sebagai seorang penginjil, seorang guru, pengajar, ataupun seorang gembala. Saudara, kita terus berdoa, kita terus mendukung pelayanan Tuhan di muka bumi dengan doa-doa kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan penginjilan, kita mungkin tidak bisa memberikan pemberian-pemberian kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan penginjilan, tetapi kita bisa berdoa. Kita punya lutut, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa supaya mereka bertaubat, supaya mereka lahir baru. Siapapun itu, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, tetangga kita, mungkin kolega kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Saudara, saya sering berdoa buat orang-orang yang tidak saya kenal, tetapi Tuhan taruh di hati saya. Kadang-kadang saya berdoa untuk orang-orang di Afrika, di Jazirah Arab, di Cina, atau orang-orang yang saya doakan dari Sabang sampai Merauke. Atau saya melihat di jalan ada orang-orang yang sedang berduka, wajahnya sedang membutuhkan pertolongan. Saya berdoa, saudara, hati saya tiba-tiba teringat dengan orang ini. Saudara, kita tidak pernah tahu, tetapi ketika kita punya hati untuk orang-orang supaya mereka mengenal Kristus,
Itu sudah lebih dari cukup untuk kita berdoa, meminta Tuhan menjamah, melawat mereka. Itulah keselamatan kekal yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan Tuhan kita, supaya setiap orang bertobat, setiap orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, diberkatilah kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam setiap aktivitas saudara. Tuhan mengasihi saudara dan kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.